Perkenalkan, nama saya Karissa Olivia Alviunita, NPM 21401014194, mata kuliah Statistika Bisnis 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uji intervening saya, yaitu penerapan PSAK 109 dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. Yang pertama yaitu hasil output SPSS dan interpretasi koefisien jalur model 1. Dengan analisis data diketahui nilai signifikansi variabel penerapan PSAK sebesar 0,018 yaitu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel penerapan PSAK berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pengelola zakat. Diketahui nilai signifikansi variabel pemanfaatan teknologi sebesar 0,000 yaitu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pengelola zakat. Yang selanjutnya ada tabel model summary. Dengan analisis data diketahui nilai R-square sebesar 0,655, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel penerapan PSAK 109 dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel kualitas laporan keuangan pengelola zakat sebesar 65%. Sedangkan nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,655 sama dengan 0,345. Berikut merupakan diagram jalur model 1. Yang selanjutnya tabel koefisien yaitu hasil output SPSS interpretasi koefisien jalur model 2. Dengan analisis data diketahui nilai signifikan variabel penerapan PSAK 109 sebesar 0,462 lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel sistem pengendalian internal. Diketahui nilai signifikan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap variabel sistem pengendalian internal. Yang ketiga diketahui nilai signifikansi variabel kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sebesar 0,006 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap variabel sistem pengendalian internal. Selanjutnya tabel model summary yaitu analisis datanya diketahui nilai R-square sebesar 0,778, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel penerapan PSAK 109, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat terhadap variabel pengendalian internal sebesar 77,8%. Sedangkan E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,778 yang menghasilkan 0,222. Berikut merupakan diagram jalur model 2. Dengan hasil interpretasi analisis jalur atau PET analisis, yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Z dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,018 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terhadap pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y dari analisis atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z dari analisa diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,462 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikansi X1 terhadap Z. Yang keempat, analisis
pengaruh X2 terhadap Z dari analisa diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Selanjutnya, analisis pengaruh Z terhadap analisis pengaruh Y terhadap Z dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 0,006 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terhadap pengaruh signifikan Y terhadap Z. Yang keenam, analisa pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,087, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,326 dikali 0,462 yang menghasilkan 0,150,612. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambahkan dengan pengaruh tidak langsung, yaitu sekian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh langsung sebesar min 0,087 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,063612 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibanding dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 dan Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Yang ketujuh, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,537, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu sekian. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambahkan pengaruh tidak langsung, yaitu sekian. Berdasarkan hasil penghitungan di atas, diperolehkan nilai pengaruh langsung 0,537 dan pengaruh tidak langsung sebesar sekian, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Dari beberapa pembahasan atas hasil di atas dapat ditarik kesimpulan yang pertama, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y diterima. Yang kedua, pengaruh X1 terhadap Z ditolak dan X2 dan Y terhadap Z diterima. Dan yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z diterima. Sekian presentasi tadi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.